Ini suara dari Vivine yang tanpa voice meter ya teman-teman. Nah, ini suara yang sudah terpasang plugin di OBS-nya atau filter yang ada di OBS dan menggunakan voice meter Banana. Yo semuanya, balik lagi dengan Bang Jan di sini, dan di video kali ini seperti biasa kita akan membuat tutorial lagi. Dan di sini kita akan membuat tutorial khususnya untuk para kalian streamer atau gamer yang ingin streaming dengan suara kualitas yang bagus ya, tanpa harus ribet. Terus kalau misalnya ingin recording juga, jadi tanpa editing suara di Adobe Premiere atau di Audacity. Ini solusinya ya teman-teman. Di sini saya memakai voice meter Banana dan sedikit plugin yang ada di OBS ya teman-teman. Jadi ya kurang lebih suaranya akan jadi seperti ini ya. Jadi kita akan bandingkan dulu ya si suaranya tanpa menggunakan filter si OBS dan tanpa menggunakan voice meter Banana ya. Bagaimana suaranya? Kita akan coba matikan satu persatu si filternya ya teman-teman. Mungkin hasilnya akan seperti ini. Kita akan matikan semua. Ini untuk filter si yang ada di OBS sudah dimatikan. Teman-teman bisa dengar sendiri ya, si suaranya itu berubah drastis dan banyak noise-nya. Dan kita akan ganti si mic-nya ini menjadi mic yang bukan di voice meter ya, tapi mic yang kita pakai ya. Di sini saya memakai Vivine K678 dan untuk hasilnya akan seperti ini. Sebentar. Cek. Nah, ini suara dari Vivine yang tanpa voice meter ya teman-teman. Jadi ini pure mic-nya doang ya, nggak pakai voice meter, nggak pakai plugin atau efek yang ada di filter OBS. Suaranya seperti ini. Kita akan ubah lagi ke suara yang suara yang di awal ya teman-teman. Kita akan ubah, klik kanan, masuk ke properties, dan di sini kita pakai voice meter di output ya, dan oke kan saja. Setelah itu kita akan pasang lagi si pluginnya. Nah, ini suara yang sudah terpasang plugin di OBS-nya atau filter yang ada di OBS dan menggunakan voice meter Banana. Oke, untuk tutorialnya jangan lupa kalian download dulu si voice meternya ya tentunya. Dan jangan lupa kalian juga harus mempunyai OBS jika kalian ingin streaming dan untuk recording gaming atau yang lain-lainnya ya, untuk broadcast tentunya ya teman-teman. Jadi untuk download si voice meternya kalian bisa masuk ke Google saja. Kalian ketikkan saja voice meter. Di sini sudah ada ya voice meter Banana, kita enter saja. Dan di paling atas kalian tinggal klik saja ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal download si voice meternya. Karena saya sudah download, jadi tidak perlu kalian tinggal download dan install ya, karena ini mudah sekali ya. Untuk OBS-nya juga kalian tinggal masuk ke Google aja, download OBS seperti biasa, download OBS. Dan cari yang paling atas dan kalian tinggal download saja di website resminya. Tentunya ini gratis ya teman-teman. Setelah kalian install, kalian langsung setting dulu di voice meternya ya teman-teman. Untuk settingannya, kalian semisalnya kalian sudah download si voice meternya, kalian jangan kaget kalau si suaranya tidak akan terdengar ya, karena settingannya masih pakai speaker yang kalian bawa. Karena kalian masih memakai speaker bawaannya ya, jadi si suara gak akan terdengar. Solusinya kalian masuk ke logo speaker ini dan kalian ganti ya. Yang tadinya kalian memakai Realtek speaker atau pakai headset atau apapun itu, atau speaker Vivine seperti ini, kalian ganti ke voice meter input ya, untuk bisa terdengar di speaker atau di headphone kalian ya. Kalian pilih si voice meter input yang ini, oke? Nah, setelah kalian ubah, kalian jangan lupa masuk ke A1, A2, A3 ya. Misalnya kalian memakai speaker dan headphone, kalian bisa pasang kedua-duanya ya teman-teman. Misalnya di A1 kalian pasang memakai headphone. Saya di sini memakai Vivine K678 dan disambungkan ke headphone ya teman-teman dari mic, karena di mic saya ada colokan untuk headphone ya. Jadi di sini saya memakai Vivine K678 untuk headphonenya, dan untuk speakernya saya memakai A2 yang di sini. Di sini saya memakai speaker Realtek ya teman-teman. Jadi kita bisa mendengarkan suara dari speaker dan headphone ya. Caranya begitu, pakai A1 dan A2 ya.
Dan untuk mic-nya kalian masuk ke hardware input 2 atau 1 ya. Di sini saya memakai hardware input 2 untuk mikrofonnya ya teman-teman. Dan ini kabel output mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya, karena ini tidak memfokuskan tentang kabel output ya. Karena di sini memfokuskan untuk si suara mic agar suaranya enak didengar saat kalian streaming atau recording gaming atau lain-lainnya ya, atau bikin konten ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja mic yang kalian pakai ya. Di sini saya contohkan, saya memakai Vivine K678 ya. Dan ingat, kalian di sini harus pakai WDM ya, biar tidak terlalu delay terdengarnya ya si suaranya. Dan untuk mendengarkan si suaranya, kalian tinggal klik saja si A1 ya. Kalau misal kalian klik si A1, kalian akan mendengarkan suara kalian sendiri di speaker kalian ya, atau di headphone kalian. Kalau misalnya kalian klik A2, si suara mic kalian akan terdengar di speaker kalian ya. Oke, kita akan coba contohkan. Kita akan buka. Oh, di sini noise ya, feedback karena speakernya dekat dengan mic ya. Jadi intinya untuk A1 itu bisa mendengarkan atau memonitor si suara kalian di headphone atau di earphone kalian ya. Untuk A2 kalian bisa memonitor di speaker kalian. Contohnya mungkin seperti itu. Dan di sini jangan lupa kalian klik mono ya, biar terdengar di kiri dan kanan si suaranya. Untuk mengubah suaranya kalian tinggal atur di bagian sini teman-teman ya. Di sini ada beberapa ya, kalian tinggal cari aja suara yang paling bagus ya. Dan setelah misalnya kalian temukan suara yang paling bagus dan suara yang kalian cocok digunakan untuk streaming atau recording, kalian bisa langsung save di bagian menu dan langsung save setting ya. Lalu kalian ketikkan saja apapun itu bisa ya. Kita akan load dulu ya, karena tadi sempat terubah. Kita load setting dan kita akan pakai settingan mic yang seperti saya pakai yang tadi sebelumnya ya. Jadi mungkin saya memakainya seperti ini ya. Dan jangan lupa kalian gate-nya itu bisa di 0,5 atau 1, itu tergantung kalian ya. Jadi ini gate-nya itu untuk mereduk noise ya teman-teman. Kalau misal kalian diam, nah ini bisa mereduk noise ya. Kalau misal semakin tinggi, mereduksi noise-nya itu makin jelas juga ya terdengarnya ya, makin terkatnya itu terdengar ya, gak halus ya teman-teman. Jadi saya mungkin di 0,5 itu udah paling cocok ya. Oke, untuk voice meternya itu setelah itu kalian jangan lupa masuk ke menu dan masuk ke system setting. Nah, di sini kalian tinggal ubah ya, samakan saja seperti settingan saya agar si mic-nya itu tidak terlalu buffering ya. Di sini kalian ubah saja yang ini, tinggal oke-kan saja dan ubah ke 1024. Di sini tinggal oke-kan saja, klik oke, lalu ganti ke 160. Kalian samakan saja settingannya seperti ini ya. Karena ini juga saya nyontek di YouTuber luar ya. Jadi setelah saya ubah-ubah ternyata ini lebih enak untuk kalian pakai ya. Tapi ini juga bisa tidak cocok di headphone atau di mic kalian, tapi kalian coba dulu saja ya teman-teman. Nah, setelah kalian cocokkan atau samakan dengan settingan ini, jangan lupa kalian masuk ke setting di sini ya, klik kanan langsung masuk ke sound setting. Karena saya memakai Windows 11 ya, mungkin tidak terlalu beda ya. Kalian masuk ke bagian sini ya. Nah, ini kalian bisa cari aja di bagian speaker ini ya. Langsung masuk ke seperti ini ya. Langsung masuk ke bagian sound, ke playback. Di sini kalian jangan lupa si voice meter inputnya kalian set default dulu ya, yang tadinya speaker. Di sini kalian ubah ke voice meter input, lalu kalian set default. Setelah itu oke-kan saja. Oke. Dan untuk recordingnya juga sama, kalian scroll ke bawah. Di sini kalian set default juga ya si voice meter outputnya. Yang tadinya itu si microphone yang kalian pakai, oke? Jadi jangan lupa kalian set default dulu si voice meter outputnya. Setelah itu kalian oke-kan saja. Oke, untuk settingan voice meter mungkin seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Langsung kita akan beralih ke OBS-nya ya, untuk settingan OBS-nya teman-teman. Setelah kalian setting di voice meter, kalian tinggal masukkan mic yang kalian pakai ya teman-teman. Oke, ada yang lupa juga, jangan lupa kalian masuk ke setting di OBS tentunya, langsung masuk ke audio. Di sini kalian disablekan saja semuanya dulu ya teman-teman. Setelah kalian disablekan, kita okekan saja. Nah, di sini kalian tinggal
Nah, di sini kalian tinggal tambahkan mic-nya saja ya di scene 1 atau 2. Di sini kalian tinggal plus, langsung masuk ke audio input capture. Di sini kalian tinggal ketikkan saja mic yang kalian pakai. Misalnya ini mic 1 2 3 contohnya. Nah, di sini kalian bentar, ini double ya. Nah, di sini kalian tinggal cari aja voice meter output ya untuk si mic-nya ya teman-teman. Oke. Setelah itu kalian okekan saja. Karena saya sudah membuat ya, kita akan hapus aja yang mic yang tadi saya bikin ya. Oke, di sini saya sudah bikin ya seperti ini. Untuk audionya juga sama, kalian tinggal tambahkan plus lalu audio output, lalu kalian bikin audionya. Kita akan contohkan dulu. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke voice meter input, klik lalu oke ya teman-teman. Di sini karena saya sudah bikin, kita akan hapus lagi, delete. Nah, kurang lebih seperti ini ya settingan untuk audio saya ya. Audio output udah, input juga sudah ya yang di si voice meter. Nah, jika si mic-nya tidak masuk ke bagian sini ya, si indikator ini, kalian jangan lupa masuk lagi ke si voice meter banananya yang B1-nya yang tadinya mati, kalian nyalakan ya. Kalau misalnya mati, otomatis tidak akan terkonek ke si OBS-nya. Kita akan coba matikan B1. Nah, tidak ada suaranya ketika B1-nya dinyalain, langsung terkonek ke si OBS-nya ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, setelah itu kalian tinggal masuk ke pluginnya si OBS. Kalian tinggal klik kanan di bagian speaker ini, atau kalian bisa juga di klik kanan di bagian mic di sini. Langsung masuk ke filter ya teman-teman. Oke, di sini kalian tinggal ubah seperti yang saya pakai ini ya teman-teman, karena ini balik lagi saya juga ngambil sedikit-sedikit dari para youtuber luar juga. Kalian bisa ubah-ubah sendiri sampai kalian menemukan sound yang kalian inginkan ya. Kalau saya sih ini settingan sudah paling enak ya, dan saya juga memakai expander, kalian tinggal ikutin saja. Ini fungsinya untuk mereduksi ketikan dari si mouse ya, atau si keyboard. Kita akan contohkan ya si expandernya. Ini kita akan matikan. Kita akan coba ketik. Dan kita akan coba nyalakan expandernya. Nah, si ketikan sama si klikan si mouse-nya itu bisa kereduk ya, jadi tidak terlalu mengganggu saat kalian bikin konten atau streaming ya teman-teman. Nah, di sini kalian memerlukan VST plugin juga yang namanya itu Marvel Gag ya, seperti ini. Kalian bisa download di Google juga. Kita akan coba buka. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan saja seperti biasa Marvel Gags. Lalu enter, masuk ke Google, bagian paling atas kalian tinggal klik saja. Masuk ke bagian sini kalian tinggal download saja ya VST-nya. Di sini kalian downloadnya untuk Windows ya. Tergantung kalian pakai Mac atau Windows ya. Setelah itu kalian tinggal klik lalu download. Karena saya sudah download jadi tidak perlu download ya. Setelah itu kalian download, kalian install. Kalian close dulu si OBS-nya. Setelah kalian close OBS-nya, masuk lagi dan kalian masuk ke bagian plus dan masuk ke bagian VST plugin. Akan tampil seperti ini. Kalian tinggal buka saja seperti ini. Di sini saya tidak terlalu banyak mengaturnya ya, karena saya memakai preset. Di sini saya pakai preset yang ini ya, breakdown and bassy ya. Setelah itu kalian aktifkan saja. Otomatis akan seperti ini ya. Di sini kalian tinggal ubah saja sedikit. Kalau misalnya kurang bass, kalian tinggal naikkan di bagian sini ya teman-teman. Dan untuk sisanya kalian bisa ubah-ubah sendiri ya, sesuai dengan keinginan kalian ya. Kita akan coba tanpa equalizer ini dan pakai equalizer ini ya. Oke. Ini suara tanpa VST atau equalizer yang tadi kalian download dan kalian pakai ya. Nah, ini contoh tanpa VST plugin yang tadi saya pakai ya, dan saya nyalakan matanya lagi. Ini setelah saya pakai si VST-nya, suaranya seperti ini ya teman-teman. Ini bisa terdengar lebih enak didengar ya. Bassnya juga kena, si treble-nya juga kena, middle-nya juga kena ya teman-teman. Jadi kalian tinggal ikutin aja sampel-sampelnya seperti ini dan ubah-ubah sedikit biar suaranya lebih enak didengar ya. Setelah itu kalian masukkan noise suppression ya di bagian plus, lalu cari noise suppression, lalu kalian pilih yang bagian atas yang ini ya, yang spec, yang bagian spec low CPU usage. Kalau yang RNN noise ini
bagus untuk ngereduksi noise-nya, cuman suaranya sedikit mendem ya. Kita akan coba. Nah, ini memakai RNN noise, suaranya seperti ini ya. Dan jika memakai spek yang ini, suaranya lebih keluar ya. Jika si noise-nya terdengar lebih kasar, kalian tinggal geser saja ya, tapi jangan terlalu over ya teman-teman. Karena saya juga di sini memakainya sedikit saja. Walaupun di sini ada suara kipas dari PC saya yang terdengar ke mic. Yang terakhir kita akan kasih limiter ya. Di sini saya memakai 7.10 ya untuk limiternya. Karena kalau misalnya tidak memakai limiter, kita akan coba matikan. Kita akan coba lihat si grafiknya ini langsung merahnya itu ke atas ya. Di sini kita akan nge-cut sampai ke 7.10 dB ya. Kita akan nyalakan. Nah, di sini kita tidak akan over. Ketika kalian teriak pun tidak akan naik si dB-nya ya, akan stuck di 7.10 dB ya teman-teman. Oke, untuk pluginnya mungkin segini aja ya. Jadi kalian tidak perlu edit-edit lagi di Adobe Premiere untuk sisi audionya atau si mic-nya, atau di Audacity dan software audio lainnya ya. Jadi kalian tinggal recording, tinggal fokus ke editing video-videonya, atau kalian streaming juga udah enak didengar untuk para penonton ya teman-teman. Jadi kalian tinggal ikutin saja cara-caranya seperti ini ya teman-teman. Mungkin segitu dulu ya videonya. Jika ada yang ingin tanyakan tinggal tulis saja di komentar. Dan jika berkenan jangan lupa di subscribe juga channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.